Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di PW. Oke, melanjutkan video yang sebelumnya ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang crawling data teks dari Twitter gitu ya menggunakan RapidMiner. Nah, data sudah kita dapatkan kemarin, jadi di crawling itu, kemudian sudah kita simpan di file CSV. Oke, nah selanjutnya kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana caranya memproses data teks tadi. Jadi yang hasil crawlingnya tadi akan kita akan kita olah gitu ya. Nah, pengolahan yang dimaksud, jadi yang pertama di sini kita akan membersihkan data-data teks tadi itu. Jadi akan kita hilangkan seperti kalau di Twitter pasti nanti ada retweet, ada mention, ada apa link dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bersihkan sampai dengan kita mendapatkan teks yang bersih gitu ya, yang siap untuk kita olah gitu ya. Nah, jadi kali ini yang akan kita bahas sekali lagi kita akan bahas tentang membersihkan data, bagaimana membersihkan data. Kemudian setelah itu akan kita coba hitung gitu ya, kemunculan dari kata tersebut ada berapa dalam teks dokumen itu gitu ya. Kemudian setelah itu kita coba untuk kita tampilkan gitu ya. Kita tampilkan jumlah kemunculan dari masing-masing teks tersebut. Gitu kira-kira. Oke, langsung saja. Jadi seperti tadi saya bilang, karena kemarin kita sudah menyimpannya dalam file CSV, maka di sini kita menggunakan operator read CSV. Ya, kita menggunakan operator read CSV. Nah, kemudian kemarin yang kita crawling adalah data tentang COVID-19, betul ya? Oke, langsung kita ambil file CSV-nya, COVID-19. Kebetulan saya punya dua file, saya pakai yang ini ya, file terbaru. Oke, kemudian ini next, finish. Baik, ini mungkin kita lihat dulu ya, teksnya seperti apa gitu ya, CSV-nya. Baik, seperti ini ya, sudah kita lihat. Jadi ini ada teksnya, kemudian ada mention-nya, seperti saya bilang ya, ada link, dan sebagainya. Nah, itu nanti yang perlu kita bersihkan gitu ya. Oke, kita lihat ada 697 record gitu ya. Ada 697 record dengan dua reguler atribut. Jadi ada teks dan ID. Sebenarnya ID nggak terlalu kepake gitu ya, tapi oke lah. Nanti akan kita olah adalah yang teksnya. Baik, selanjutnya ini tadi kita sudah melihat datanya ya, filenya seperti apa. Kemudian yang pertama kita lakukan, seperti tadi saya bilang, kita akan membersihkan datanya, sehingga kita menggunakan operator yaitu replace. Kita gunakan replace. Oke, langsung kita hubungkan aja ke sini. Oke, sudah terhubung ya. Replace yang pertama, kita lihat di parameter, panel parameter sebelah kanan ya. Atribut filter type ini kita ganti single, atributnya kita pilih teks. Karena kenapa? Kita akan berfokus istilahnya itu ya. Kita akan fokus untuk mengolah atribut teks, mengolah isi yang ada di atribut teks gitu kira-kira ya. Oke, kita pilih atribut teks. Kemudian replace word-nya. Nah, ini kita isi dengan RT karena kita mau menghilangkan retweet gitu ya. RT kemudian diikuti mention ya, dimana mentionnya pasti diawali dengan simbol kemudian karena untuk semuanya itu ya, maka kita gunakan titik dan bintang. Jadi artinya semua karakter yang menyertai simbol ini akan dihapus gitu ya, karena di replace word-nya ini. Nah, replace by-nya kita kosongkan karena kita mau menghilangkan, mau kita hapus gitu ya. Oke, ini replace, kita coba running dulu, kita lihat. Oke ya, jadi RT-nya atau retweet-nya sudah hilang ya. Kemudian yang kita mau hilangkan lagi ada mention-nya ya, mention yang akan kita hilangkan, mention yang lain. Nah, untuk menghilangkan mention-nya, maka kita perlu replace lagi, replace yang kedua ya. Oke, langsung kita hubungkan sini. Oke, sudah terhubung. Replace yang kedua sama seperti tadi. Kita pilih single, atributnya teks, kemudian replace word-nya kita tulis @ titik bintang. Jadi mention-nya.
add titik bintang. Oke, kita running. Sekali lagi replace by-nya kita kosongkan ya, karena kalau mau dihapus ya itu kita kosongkan. Oke, sudah jadinya tanda tanya ya. Nah, ini juga harus kita buang juga ini. Jadi yang kosong-kosongnya juga harus kita buang. Oke, selanjutnya yang perlu kita buang adalah di sini masih ada link. Nah, ini juga harus kita hilangkan, harus kita hapus. Yaitu sehingga dengan demikian kita butuh replace lagi gitu kira-kira ya. Kita butuh operator replace yang selanjutnya untuk menghilangkan link tadi. Oke, kita taruh di sini. Oke. Sama seperti tadi, pilih single, kemudian atributnya teks, kemudian replace word-nya kita ketik https titik bintang. Ini kita akan menghilangkan link yang ini tadi. Oke, kita running. Nah, sudah muncul ya. Bisa kita lihat di sini, linknya sudah hilang. Betul ya? Linknya sudah hilang. Nah, ketika linknya sudah hilang, berarti artinya kita sudah siap untuk mengolah selanjutnya, gitu kira-kira ya, mengolah selanjutnya. Tapi, sorry, kita kembali lagi dulu. Tapi kalau kita lihat ini masih ada tanda tanya, ini artinya atribut yang barisnya kosong-kosong semua ya, karena tadi sudah kita hilangkan. Berarti dengan demikian kita perlu menghilangkan ini juga. Jadi yang hilang ini, yang tidak muncul atau tidak ada datanya, atau istilahnya bersifat nul, ini juga harus kita hapuskan, kita hilangkan gitu ya. Oke, untuk menghilangkan kita bisa menggunakan operator yang namanya filter example. Dimana filter example kita pakai yang ini. Oke, langsung kita hubungkan ke sini ya, filter example. Kita hubungkan sini, oke. Kalau sudah, kemudian, nah, untuk filter example, kita lihat di panel parameter sebelah kanannya ya. Kita lihat panel parameter sebelah kanannya. Kita klik add filter ini ya. Ini kolomnya teks, oke. Nah, ini yang perlu kita rubah. Karena tadi kita mau menghilangkan apa yang kosong gitu ya, nilai yang kosong, maka di sini kita pilih yang is not missing. Kita pilih is not missing. Oke, kemudian kita klik oke. Jadi nanti dia akan menghilangkan file yang tidak ada, gitu ya, file yang kosong. Kita coba running. Nah, sudah lihat ya, yang tanda tanya tadi sudah hilang ya, sudah tidak ada ya. Oke, kalau masih ingat, tadi data kita, row-nya maksud saya, ada 697 ya. Setelah kita hilangkan, ternyata tinggal 396. 396. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti akan kita gunakan. Baik, ini tadi serangkaian yang kita lakukan untuk membersihkan teksnya, gitu ya, untuk membersihkan data teks dari Twitter yang kita crawling kemarin. Oke, selanjutnya kita akan memisahkan kata-kata dari kalimat-kalimat itu tadi. Jadi kalimat-kalimat yang ini akan kita pisahkan kata-katanya itu ya. Dan nanti akan kita hitung berapa jumlah kemunculan dari masing-masing katanya ini. Oke. Oke, karena kita butuh operator lagi, maka ini saya coba turunkan ini aja ya. Coba turunkan. Oke, seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita butuhkan operatornya adalah proses dokumen. Oke, sebentar kita coba cari yang. Nah, ini dia. Proses dokumen from data. Proses dokumen from data. Oke, jadi sekali lagi tadi yang kita lakukan sampai dengan filter example, tadi kita membersihkan datanya. Oke ya, kita membersihkan datanya. Setelah datanya bersih, kita gunakan proses dokumen from data yang akan kita gunakan untuk tadi memisahkan kata-kata dari masing-masing kalimat itu tadi. Jadi kata-katanya itu nanti akan jadi kolom gitu ya, atau jadi atribut. Kalau dalam pemrosesan teks istilahnya ini adalah TF-IDF. Nah, ini ya di panel parameter sebelah kanan bisa kalian lihat TF-IDF. Oke, TF-IDF. Oke, sudah. Langsung kita hubungkan. Nah, dalam menghubungkan hati-hati. Maksudnya hati-hati adalah karena ini ada dua
poinnya untuk menghubungkan ya. Ini harus kita hubungkan example to example gitu ya. Example to example. Jadi biar sama. Oke, ini juga example to result atau hasil dia. Oke, ini dulu. Kemudian kalau sudah, oke kita lihat ya. Jadi ini operator proses dokumen from data ini ada istilahnya mungkin dia ada double layernya gitu ya. Yang lainnya kan cuma satu gitu ya. Ini dia ada double. Artinya adalah kita bisa mengisikan subproses di dalam operator ini, di dalam proses dokumen from data. Kita bisa mengisikan operator lagi di dalamnya, gitu kira. Caranya, ini kita klik dua kali. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, kemudian untuk kita memisahkan tadi kata-kata kata dalam sebuah kalimat kita pisahkan menjadi sebuah atribut, kita butuh operator namanya tokenize. Tokenize. Nah, ini dia. Kita butuh operator namanya tokenize. Tokenize digunakan untuk memisahkan kata-kata yang ada dalam sebuah kalimat tadi menjadi atribut. Oke, kita coba running dulu ya. Kita coba running. Oke, ini ya bisa kita lihat bahwa oke, sebentar, dia belum terpisah. Sebentar, ada yang oke ya. Baik, saya lupa, mohon maaf. Kita kembali lagi ke read CSV. Jadi kita kembali ke read CSV ya. Kita cek parameternya ini. Kita ke bagian bawah, kita scroll bagian bawah sendiri. Yaitu kita lihat edit list. Nah, ini kita klik edit list. Nah, ini ya. Kenapa tadi apa namanya teksnya tidak terpisah, tidak jadi terpisah gitu ya? Karena ini ternyata kolom teks atau atribut teks tipe datanya masih polinominal. Nah, ini makanya dia belum terpisah. Maka kita harus ganti dulu menjadi teks. Oke, sekali lagi ini kita ganti jadi teks. Kita apply. Nah, ini juga warningnya jadi hilang. Mungkin tadi kalau misalkan masih ingat ada warningnya dia. Ini warning jadi hilang. Oke, kita coba running. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita lihat total recordnya atau row-nya ada 396, masih sama ya. Tapi kalau kita lihat atributnya jadi ada 1545. Jadi sudah terpisah gitu ya. Jadi dari kata-kata itu dalam sebuah kalimat sudah dipisahkan gitu ya. Jadinya totalnya ada 1554 atribut. Oke, sudah. Nah, kemudian ini ada 000 ini adalah jumlah kemunculan kata ini di dokumen tersebut gitu ya. Karena ini 00 gitu ya. Mungkin kita agak sulit membacanya. Nah, biar bacanya gampang, kita kembali ke desain. Ini word list kita hubungkan ke result. Word list kita hubungkan ke result. Kita running. Nah, ini dia. Ini bacanya jadi lebih enak kan daripada yang kalau ini kan tadi masih per atribut per kata. Tapi kalau ini sudah dibuat baris gitu ya, sudah dibuat baris. Oke, total di sini ada total occurrences dan dokumen occurrences. Jadi ini total kemunculan dari dokumennya, kira-kira gitu ya. Kita klik aja untuk kita sorting. Nah, ini dia bisa terlihat ya. Jadi sudah terlihat kata COVID ada 116 muncul, 116 kali muncul. Kemudian di sini juga ada kata COVID lagi sebenarnya 63 kali. Nah, ini juga nanti akan kita atur lagi nih. Akan kita rubah nih. Jadi harus kita seragamkan gitu ya, harus kita seragamkan biar kata-katanya semuanya jadi satu gitu ya. Kata-kata semuanya jadi satu. Kemudian ada kata di, nah ini juga nggak terlalu kepake istilahnya itu ya, maka ini juga perlu kita hilangkan juga nanti kata-kata di. Oke, kita kembali ke desain. Nah, kita kembali ke desain. Baik. Tadi untuk untuk jumlah katanya adalah menggunakan word list gitu ya, menggunakan word list. Maka dengan demikian ini akan saya ganti dengan word list. Nah, jadi seperti ini. Oke, seperti ini ya. Sudah ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah saya klik 2 kali. Nah, tadi kita mau menghilangkan atau membuat katanya itu menjadi seragam.
hurufnya, maksud saya, hurufnya menjadi seragam. Yaitu kita buat huruf kecil semua ya. Nah, untuk membuat jadi huruf kecil semua, kita gunakan apa namanya operator yang namanya transform transform cases yang akan kita gunakan. Mana ya? Nah, ini dia transform cases. Kita pakai, taruh di sini. Nah, klik transform cases, kemudian di bagian parameter, panel parameter sebelah kanannya, kita pilih lowercase. Lowercase maksudnya huruf kecil semua. Uppercase huruf besar semua. Oke, kita running. Nah, bisa dilihat ya, langsung aja kita sorting. Nah, ini dia. Kata COVID tadi kan ada berapa? 116 dan 63 kalau tidak salah ya. Setelah kita buat jadi huruf kecil semua, dia jadi ada 196 gitu ya. Nah, tentunya di sini jadi apa istilahnya bareng gitu ya. Jadi sudah menyatu. Jadi tadi kata COVID yang huruf besar dan kata COVID yang huruf kecil dia jadi menyatu sehingga totalnya 196. Itu kira-kira 196. Oke. Kemudian yang selanjutnya akan kita lakukan lagi adalah kita akan menghilangkan ini huruf yang apa kata yang karakternya cuma dua, cuma tiga, dan kata-kata yang nggak terlalu terpakai gitu ya. Contohnya ini di dan, nah ini juga nggak terlalu terpakai. Ini akan kita hilangkan. Oke, menghilangkannya kita butuh yang namanya atribut lagi yaitu stop word dictionary. Nah, filter stop words dictionary. Oke, langsung kita hubungkan. Nah, untuk operator stop word dia nggak bisa berdiri sendiri. Artinya kita harus memberikan apa sebuah file di stop words itu. File tersebut digunakan untuk membantu si stop word untuk mengetahui si stop word bahwa mana kata yang mau dihilangkan gitu kira-kira. Mana kata yang mau dihilangkan. Atau kalau istilahnya bisa juga ada yang bilang sebagai korpusnya gitu kira-kira ya, korpusnya. Oke. Ini stop word kita klik kita lihat parameter, panel parameter sebelah kanan, ini kita klik, kita lihat di mana apa namanya file stop word-nya tadi. Ya, file stop word. Saya simpan di sini tadi. Nah, ini ada stop word bahasa.csv. Nah, ini nanti filenya stop word bahasa ada dari Kaggle ya, sudah banyak, sudah ada. Tapi kalau misalkan mau buat sendiri, nah itu juga bisa. Monggo, bisa dikondisikan. Oke, open, kita pilih. Sudah, kemudian kita running dulu. Kita lihat seberapa besar efeknya. Nah, bisa dilihat ya. Kata di dan apalagi yang kalau tidak salah tadi juga ada ya. Sudah hilang ya. Jadi sudah kita hilangkan. Sudah kita hilangkan. Jadi kata-kata yang nggak terlalu terpakai itu kita hilangkan dengan operator yang namanya stop word tadi. Stop word dictionary. Oke, sudah. Kemudian kalau kita lihat ini karakternya jumlahnya juga sudah sesuai ya. Oke, tapi ternyata ada yang cuma satu karakter ini. Nah, ini juga nggak terlalu kepake. Cuma tiga karakter kec. Nah, kec mungkin maksudnya kecamatan mungkin ya. Nah, perlu juga kita lakukan menghilangkan data yang karakternya cuma satu ini. Satu, tiga. Nah, ini kan nggak terlalu tidak dikenali, bisa dikenali karena ini singkatan biasanya ya. Yaitu kita bisa tambah lagi filter apa namanya untuk menghilangkan tadi, untuk menghilangkan karakter yang cuma sedikit, yaitu kita pakai namanya filter tokens. Bentar, ini dia filter tokens by length. Jadi berdasarkan jumlah karakternya. Oke, kita taruh di sini. Nah, kita lihat panel parameter di sebelah kanannya. Minimal karakter kita isi 4, maksimal karakter kita isi 25. Ini maksudnya 4 sama 25 tadi dia. Jadi saya mau menghilangkan kata yang karakternya cuma 3 gitu ya. Jadi ya betul minimal 4 karakter dia nanti yang akan muncul dia. Minimal 4 karakter jadi karakter cuma 1 2 3 dia nanti akan hilang. Kemudian yang karakternya 26 itu juga tidak akan muncul. Oke, kita coba running.
Oke, sudah kita lihat ya, sudah jadi seperti ini. Nah, sudah bisa kita lihat bahwa nah, kata sudah jadi kata minimal 4 karakter, minimal 4 karakter. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jadi untuk kali ini kita sampai dengan saat ini ya, sampai dengan sini kita sudah bisa melihat atau memisahkan antara kata dari kalimatnya itu ya, kemudian menjumlahkan kemunculan kata dari dokumen tersebut. Gitu kira-kira. Oke, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan lagi untuk pembahasan selanjutnya di video selanjutnya terutama. Oke, terima kasih. Jangan lupa diklik like, kemudian subscribe, dan juga di-share ke teman-teman yang lain gitu ya, sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.